Ada pemain yang bilang kayak gitu, ketimbang lu harus menjadi orang lain, jadi diri sendiri itu paling susah katanya. Nah, itu banyak alasan aja sebenarnya. Emang nggak bisa acting aja. Iya, terlalu banyak alasan itu mah. Ya kalau memerankan diri sendiri aja nggak bisa, lu mau meranin siapa? Iya benar sih. Gimana sih? Bener juga ya. Siapa yang ngomong waktu itu ya? Apa itu? Ada nomor WhatsApp-nya nggak? Ada, kebetulan itu gua, Cok. Ya. Kita tayang Jumat berarti udah ini hari kedua nih Ya. kita. Oh gitu. Iya, Oh iya hari benar-benar. kedua. Dan khusus untuk yang nonton hari ini, dikasih tahu sama Aco endingnya gimana, Cok? Endingnya rumah hantunya jadi rumah makan. Kategori film jelek menurut Om Aco tuh yang gimana? Kategori film jelek. Iya, ini dari Dara nih yang nanya. Kategori film jelek menurut gua film yang Udah syuting anjing. Ngantuk, no. Lu sih gue bilang kalau ngantuk minum. Nah, ini bisa masuk nih placement nih. Ya, warga-warga tolonglah placement di kita. Contoh, itu contoh. Iya. Contoh itu yang 2 juta ya. Kalau yang 1,5, Nih. ini jelek gelasnya. Pakai Coke Circle dong. Enggak Wow. tumpah-tumpah kayak gini ya. Itu Itu bisa contoh. tuh 1,5. Lebih murah dong. Kalau yang 500 juta lu tato di badan. Kalau 500 juta kita serahkan password channel ini, Cok. Silakan Pak kelola kita karyawan. Sama sertifikat ruko. Muhadri Aco. Pas banget momennya Aco datang di saat kemarin baru premier agak lain. Betul. Goks. Gokil. Betul. Gimana respon penonton, Cok? Ya alhamdulillah sih ngeliat responnya antusias banget ya. Ketawa-ketawa, terus sempat ada momen yang hening ketika ada scene-scene yang cukup menyentuh gitu ya. Sampai akhirnya dapat standing applause ya alhamdulillah. Sebelumnya pernah dapat standing applause nggak film lo? Kayaknya dikit sih, nggak seramai semalam. Memang semalam yang paling meriah. Soalnya salah satu indikatornya tuh biasanya kita kan ngundang jurnalis. Ada slot lah misalnya 200 seat gitu. Nah paling yang datang berapa persennya gitu. Iya. Nah kalau ini nih udah lewatin kuotanya masih ada lagi yang gue mau datang gitu. Berarti ditambah jam tayang premiernya? Enggak, kita kirim lewat WhatsApp filenya. Enggak, mohon maaf nih. Emang ada jam premier di Ada, enggak ditambah, ada yang siang, ada malam kayak gitu. Enggak, gue satu Oh, satu doang. Malam doang kan, The power of pasukan bermarga, bro. Pasukan bermarga. Iya. Ngeri. Dan banyak komentar positif tadi, salah satunya Andis ya. Andinya manajernya. Oh, seru manajernya Andika. Kan gua nggak nonton, iya, kan iya. nggak ada di grup komunitas ya, Iya, jadi nggak iya. dapat undangannya gua kan. Oh iya. Ada lah ya, anjing gua mau Perasaan nonton. anak-anak diundang. Mau minta sama Aco nggak enak kan. Salah satu menurut dia ya, salah satu yang paling gokil di itu tuh adalah si Oki Rengga. Katanya banyak yang gue liat Dan postingan bahkan juga. nangis, si Andi tuh nangis banget. Iya. Itu sesuai goals lu. Iya, karena gue nggak mungkin bikin Bene nangis kan. Terlalu kaku. Joget aja kaku. Iya, Bene sampai komen gini, makasih ya udah sabar sama aku. Kenapa emang Bene ini kenapa? Ya tegang aja, tegang. Oh, Tegang. Ya kan dia kan biasanya nulis sama menyutradarai. Giliran di depan layar blank. ternyata sutradara begitu ya. Ya karena kan mereka kan selama ini podcast kan nggak ada gambarnya. Ya, iya. Nggak usah malu sama kamera ya kan, Iya, ngomong aja. Nggak acting. Nggak acting. Iya, gitu. iya, Tinggal natural. Natural. Nah sekarang ada gambarnya, pusing lah dia gitu. Jadi hari pertama syuting tuh memang sempet kayak berapa kali take gitu nggak kelar-kelar gitu. Dia doang. Makanya Bene ke pemain biasa aja. Tapi setelah menjalani dan orang ngelihat hasilnya, ya gue melibatkan mereka semua dalam sebuah scene yang dramatis juga sebetulnya. Dan pada akhirnya mereka ngelihat ya aktor tetaplah aktor gitu, bisa diarahkan gitu. Tapi maksudnya gini, Cok, kan ada sutradara yang ketika sekali, 2 kali, oke ulang, 3 kali, 4 kali ngomongin ya cukup. Terus tanya kan, biasanya pemain nanya gimana? Udah oke. Nah Bene gitu nggak lu udah? Ya enggak lah. Kan memang udah jadi gue memang saat bikin plannya tuh udah gue bikin kayak hari pertama sampai hari berapa syuting di awal-awal. Beban scene-nya jangan banyak-banyak dulu. Karena kita lihat dulu nih. Iya. Nanti begitu semakin hari gradual ditambahin porsinya makin banyak. Karena memang gitu orang kalau syuting dari pertama masih kaku kan. Ya, kecuali memang udah jam terbang tinggi. Ya, Ini kan
campuran nih, ada yang punya jam terbang, ada yang baru pertama kali mendapatkan peran panjang gitu. Tapi BN kan bukan berarti belum pernah main film, dia sering main film. Iya. Comic 8 kan pertama kali film dia. Cuman ya tidak lebih dari satu scene. Di sini dia paling banyak berarti ya. Di sini tetap satu scene ya, tapi 60 menit. Enggak dong. Ngapain di kampanye? Spesial. Kampanye dong dia. Satu scene tapi 60 menit gimana? Itu yang nonton anjing. Mau keluar nggak enak lagi. Tapi sebelum lanjut nonton, warga waras jangan lupa join ke grup tele kita ya. So far kita udah hampir 100 member di tele kita. Ya. Waduh, Lumayan. gila. Itu Puji Tuhan, Cok. nggak nyebarin video bajakan kan? Enggak, cuman link gacor. Sama ini prediksi robot trading. Lebih bahaya ternyata. Silakan warga waras bergabung di grup tele kita karena nanti akan bisa ada pertanyaan kayak nanti kita ada pertanyaan dari grup tele coba lu. Nah, tapi balik lagi ke tadi. Ini dulu ya, yang si Oki. Nah, kalau mentreatment Oki kan dia orangnya kayak gitu ya, maksudnya tuh. Gimana? Ya kayak gitulah Oki lah. Kayak gimana sih Oki ya? Penjahat. Keras terus kayak itulah. Iya, kalau Terus lembek mah Petakilan ketika acting kata Andi sih gila, gua nangis sih lihat Oki acting di situ. Iya sebetulnya ya anak-anak stand up comedy itu semuanya berbakat. Asal bisa digali bakatnya. Ada basicnya ya. Ada Iya. yang emang galinya harus dalam banget. Iya gitu. Ada yang ya udah nggak usah digali lah gitu. Udah 300 meter nggak dapat nih. Udah kamu cari profesi lain aja. Ada juga sih yang begitu. Ada sih yang masih lingkup itu admin. Iya, itu. Nah cuman kan gini, anak-anak stand up itu kan sebetulnya dia sudah berakting dalam stand up. Iya, Ketika di panggung mereka mengeluarkan act out itu kan bagian dari acting. Yes. Dan mereka juga punya sense dalam bertutur karena mereka nulis materinya sendiri kan. Iya. Jadi paduan dari skill itu sebetulnya kepake banget dalam film. Apalagi mereka nih nggak memerankan karakter yang aneh-aneh, memerankan diri sendiri. Iya. Oki sebagai Oki, Boris sebagai Boris, Jegel sebagai Jegel, Bene sebagai Bene. Jadi yang gue lakukan saat menulis skrip adalah menyerap dari karakter-karakter mereka nih gimana caranya kalau misalnya dibikinin situasi dengan karakter seperti ini. Jadi gua yang nulis karakter base. Oke. Bukan karakternya berusaha ngikutin skenario gua. Oke. Itu bedanya. Iya, iya. Tapi katanya ada kesulitan ketika lu memerankan diri lu sendiri. Ada pemain yang bilang kayak gitu. Ketimbang lu harus menjadi orang lain. Jadi diri sendiri itu paling susah katanya. Nah, itu banyak alasan aja sebenarnya. Emang nggak bisa acting aja. Iya, terlalu banyak alasan itu mah. Ya kalau memerankan diri sendiri aja nggak bisa, lu mau meranin siapa? Iya, benar sih. Gimana sih? Bener juga ya. Siapa yang ngomong waktu itu ya? Siapa itu? Ada nomor WhatsApp-nya nggak? Ada, kebetulan itu gua, coy. Ini Jadi lagi ada Oki pun mudah ya, maksudnya ketika mentreatment Oki lu nggak terlalu sulit karena dia harus menjadi diri dia Iya, sendiri. cuman gue men-challenge. Kalau misalnya lumayan ya ini. Iya. Tadi ada tukang rumput malah. Channel YouTube kan kalau di film mah kita Anjing punya Oh, gua. rumah mobil Dia lu. mobil gua. Ya Anjing, Allah, host mobil gua. macam apa? Wah, anjing kena bola. Itu kan jangan-jangan. Enggak. Apa? Kena bola. Kan lu nggak bawa mobil kan? Nah, kok bawa kunci? Mobil siapa berarti? Nggak bawa mobil tapi bawa alarm. Tapi apa? Lu tadi kan bilang aktor soal aktor gitu, acting. Sebenarnya yang ada itu aktor yang jago atau directors yang jago bisa bikin seorang acting yang bagus gitu. Ya perpaduan lah, nggak bisa. Ini kan kerja kolaboratif ya. Film tuh format kesenian yang paling melibatkan banyak skill. Iya sih. Orang audio ada di situ, orang kamera ada, orang yang hobinya nyari lokasi juga ada. Semua disiplin ilmu tuh Nyetir. ada, driver ada. penting. Gitu. Paling penting PU. PU ya kan Iya. bikin kopi. Kopi. Ya, kalau nggak ada kopi kita nggak melek. iya, Jadi semua tuh punya andil dalam film itu. iya, iya. Jadi kayak itu tuh proses kolaborasi banget. Nah cuman memang kadang-kadang ada perbedaannya adalah aktor yang mau mendengar sama yang nggak mau mendengar. Nah udah. Ini nih. Kalau misalnya dia mau mendengar selesai masalah. Karena kan tugas dia adalah mendengar arahan dan menjalankan arahan itu. Nah tapi Oke. kalau misalnya kita kuat-kuatan ya susah. Nggak bisa ada dua nahkoda dalam satu kapal kan gitu. Lu pernah maksudnya berhadapan dengan aktor kayak gitu? Lu? Enggak lah. Kan gua nggak jadi, cuma jadinya satu scene anjing. Itu pun dia nggak denger ya satu scene yang dikasih masuk. Enggak kan jadinya mau dikasih peran bang. Ada nih peran buat lu bagus banget. Sorry Dan. Ada cerita masa lalu nih anjing. Film apa? Gara-gara warisan kan tapi dia tetap main. Tetap main akhirnya satu scene. Harusnya gue peran siapa sih? Hah? Ence ya? Pak Parwes sebetulnya. Ininya
Warga waras, sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe dan bunyiin loncengnya. PH-nya. Siapa sih Ince? Apa gua jadi... Ya salah satu dari itulah. Oh, duh sedih banget itu waktu itu. Gantiin Aci ya? Gantiin Hah? Aci dia. Kenapa gantiin Aci? anjing? Enggak, itu ibu-ibu yang marah itu. Nah, Tadi, ntar dulu. gue tuh Udah lama banget gue pengen nanya lu. Gimana kalau gua yang nanya gitu? terbatas pertanyaannya ke Oh, kita. gitu. Cok, lu tadi bilang agak lain ini adalah lu mobil Kenapa bukan sih? ya? Iya mobil gua itu. Kok gitu? Iya kenapa ya? Kena ini. Hah? Kena apa? Hah? Enggak apa-apa. Kita kayak kenapa kayak soak sih baterainya? Enggak, itu kayak kesentuh dikit dia begitu. Mobilnya nggak bisa disentuh. Kalau dicuci gimana? Enggak kan, ini- Ditiup dong. Susah juga ya. Mobil gua kan Mazda 2 nih. Cowok Suaranya berarti. selalu ada. Masuk dikit lah. Lu tadi apa bikin karakter anak-anak ya ini si Boris, Jegel, Oki sama Bene ini kan lu bilang mereka jadi diri sendiri. Iya. Cuman namanya doang atau ya memang kayak Boris ya dengan dia yang apa sekarang tuh kan image-nya ganteng gitu-gitu. Jadi karakter tuh dalam artian pembawaan, apa gestur Iya, gitu, iya. disesuaikan dengan karakter dia. Tapi yang gue bikin adalah situasinya. Jadi gue cemplungin 4 karakter ini dalam sebuah situasi. Kira-kira dia akan meresponnya seperti apa. Nah, cara gue membuat dialognya responnya seperti apa, itu dengan membayangkan, oh kalau Boris pasti akan meresponnya begini. Oh kalau si Jegel pasti dia akan meresponnya dengan gini, dengan sok tahu. Oh kalau Bene pasti akan meresponnya dengan takut-takut gitu-gitu. Jadi bukan gue yang memikirkan, tapi gue melihat mereka, menganalisa mereka, kayaknya respon mereka akan begini. Nah baru gue tulis gitu. Oh berarti lu juga nggak menutup mereka ngasih juga lu masukan. Cok, Oh, iya kayaknya dong. nggak gini nih. Atau Iya. lu cuman ngasih nama doang, coba diisi dia lu. Enggak dong. Kalau cuma namanya mah nama karakter doang namanya. Kan kita pernah ada di posisi Iya. itu. Lucuin dong. Iya, nggak bisa dong gitu. Oh lu nggak gitu ya? Nggak bisa dong. Tolong lucuin dong. Iya dong. Lucu itu tugasnya penulis gitu. Bukan hire komika untuk ngelucu ya. Bukan. Gitu. Makanya kan di situ juga bukan cuma mereka, ada Tisa Diani, Oh, iya. ada Anggi Marito ya? Anggi Marito, semuanya dapat porsi berkomedi. Buki Mansur, Bukan yang Mansur itu yang mana ya? yang main itu apa namanya? Yang kemarin tuh nama sutradaranya Aco juga tuh, yang kayak sinetron itu tuh. Sinetron apa? Aduh, apa sih? Gue jadi penasaran. Oh Aco, saudara Aco ya, gue tahu. Iya, tahu. Buki Mansur. Buki Mansur. Itu film Cina bukan? Ada Tio Buki. Tio Bukan, Buki, bukan. Ada buku Mansur Fakih. Bukie Mansur. Bukie. Bukie. Mansur. Terkenal kok itu kemarin yang di series yang di video.com itu. Nama sutradaranya kebetulan Aco juga. Aco Tendria Geli. Oh, ini ya. Iya, Buki Mansur. Banyak kok filmnya dia, banyak. Si Dana juga ya? Iya, Sadana Agung gitu. Sadana Agung juga main. Jadi nggak semua komedian, karena ya aktor aja. Kalau misalnya skripnya lucu ya lucu aja. Karena kan dia tinggal memerankan, tinggal membawakan gitu. Dan emang banyak dipuji kemarin dari respon-respon Ego Story. Ini film dengan punchline terbanyak yang pernah ditonton. Banyak kan kayak gitu ngomongnya di caption Iya. IG Story. Ya karena gue sebetulnya memang dari dulu kepengen bikin film tuh udah komedi aja gitu. Jadi dari premis ceritanya emang udah komedi. Kalau yang gue buat sebelumnya kan kayak gara-gara warisan itu premisnya drama. Sebuah keluarga berebut warisan itu drama gitu. Komedinya adalah unsur yang mensupport dari Keseruan cerita lah gitu ya. cara menjalani ceritanya, diselingi ada komedi, jadi selingan gitu. Iya. Berarti yang paling lu nikmati penggarapan ini berarti dong? Ya gue menikmati, cuman maksudnya kayak kita sebagai komedian pasti kan kayak memimpikan, gue pengen bikin film yang gila sekalian kayak Stephen Chow gitu kayak. Iya. Ya kan itu kan komedi Iya, kan, iya. kita nggak nunggu pesan moral kan Iya, dari film iya, itu, iya. nggak ada gitu. Ada, Jadi, Cok. hah? Ada. Pesan moralnya kalau kiper jangan salah gawang. Boleh, boleh. Kalau mau diada-adain boleh. Cuman kan maksudnya kayak kita have fun aja gitu nonton Iya, film iya, kayak gitu. iya, gitu. iya. Lebih beban gak sih, Cok? Lu udah dikasih tahu bahwa lu bilang ini film orang udah tahu film komedi. Lu jadi beban gak ngerjain itu, anjing harus lucu nih. Bebannya gede, tapi yang memikul bebannya juga banyak. Oh. Ada anak-anak agak lain, ada Ernest Prakasa sebagai produser. Jadi kayak
ya kita tanggung sama-sama bebannya gitu. Ya kalau misalnya gua ngelihat line up-nya juga nggak bisa untuk menjalankan itu, ya ngapain juga kita mengklaim ini film komedi dar-der ya takut juga kan gitu. Tapi karena materinya ada gitu kan, sumber dayanya ada, ya ayo gitu. Karena Agak Lain ini memang di podcast udah punya pendengar sendiri dan gue sendiri pendengarnya Agak Lain. Jadi kayak nggak sulit buat gue untuk kenal karakter mereka di podcast kayak gimana, dan kita juga udah kenal secara pribadi sama mereka. Jadi pas nulis tuh kayak udah kebayang ini skripnya tuh bunyi di kuping gue gitu. Bunyi lagi, anjing kenapa sih? Jualan apa? Belum lunas ya? Udah. Belum deh. Mobilnya udah, alarmnya belum. Iya, jangan kan? Ada yang nunggu di bawah. Iya, beda kwitansi itu biasanya. Anjing beda kwitansi. Kenapa nyala mulu ya? Tapi pas pertama, ini warga waras yang belum tahu juga mungkin, Aco ini adalah penulis dan sutradara ya di Agak Lain ya. Begitu pertama nih, lu tadi kan ada beban juga. Pas pertama kali selesai nulis skrip, lu present pertama, itu deg-degan gak sih, Cok? Anjing nih, lucu kayak gitu. Ya, gue sih tahu ya, maksudnya kayak namanya draft 1 itu nggak pernah langsung sempurna. Karena memang harus jadi dulu aja. Yang penting plotnya jadi dulu. Jadi gue juga udah tahu bahwa mereka pasti akan ngerasa masih ada yang bisa ditingkatin, dan itu wajar banget. Yang penting kalau buat gue, secara ceritanya udah happy dulu aja. Karena kita nggak bisa tuh, yang penting lucu tapi ceritanya jelek ya jangan. Karena biar gimana pun orang mau ngikutin film itu ya karena mau berinvestasi sama ceritanya. Oh, tetap ya cerita ya? Loh iya dong, kalau misalnya dia ceritanya tidak masuk akal atau misalnya tidak ada kontradiksi antara yang dilakukan sama karakter dengan situasinya, orang pasti kayak, apaan sih terserah lu lah, lu mati dilindas mobil juga gue gak peduli gitu. Tapi kan kita mau ngajak penonton ikut merasakan apa yang dirasain sama pemain si karakter utama ini gitu. Makanya ya harus jejak dulu nih ceritanya. Nah gue di draft 1 itu menitik beratkan ke situ, meskipun komedi pasti udah masuk. Tapi itu kan berkembang sampai draft berapa, sampai hari berapa minus syuting juga gue masih rewrite lagi gitu. Total berapa draft berarti lu bikin? 4 apa 5 gitu, 5. Oh dikit dong, termasuk dikit itu. Iyalah. Dikit. Draftnya? Iya draftnya. Biasanya draft berapa sih kalau Ada yang belasan. Pernah gue syuting draft 13 pernah. Draft itu 7 draft diantaranya ganti font. Sama spacing. Iya. Aduh kayaknya enakan komik sans. Itu anjing sih, penulisnya anjing. Biar syutingnya nanti juga sans. Iya. Padahal dialognya sama. Gitu. Dan lucunya, walaupun itu draft udah 13, tetap dan bikin lucu ya. Kan dari awal aja bareng gua. Tahu gitu masih sinopsis aja lu bos ini. Anjir ya, tapi susah ya. Enggak, yang ada lagi yang menarik yang diceritain. Tapi memang kita sering mengalami itu kan. Ya, sebagai stand up komedian, diajak main film. Jadi apa nih? Udah lu datang aja dulu gitu sampai jadi tukang parkir, dialog gimana? Ya pokoknya lu lucuin aja lah, lu parkirin mobil tapi lucu ya gimana gitu. Itu pertama kali gua syuting Bajuri bareng lu kan, gua sama Dika kan. Wah, peran bagus nih Dik. Asik. Lihat kasih skenario. Ada dialog. Namanya dialognya mana? Mas, dialognya mana? Coba bikin aja sendiri. Anjing, oke, tantangan menarik gitu. Iya. Tapi sukses lu berdua itu ya, dia ikonik banget tuh di Sama dia, ikonik banget mah. Malah lebih muncul dia daripada pemeran utamanya si. Sebetulnya kan kita mah seneng-seneng aja kadang-kadang dikasih begituan ya, karena kan tertantang juga untuk ngasih sesuatu. Cuman kadang-kadang tuh yang namanya nyari tuh kadang nemu kadang enggak gitu. Masalahnya kalau ditodong di lokasi sambil nunggu dipasangin clip on, kita mikir tuh. Mikir clip on udah kepasang, mampus nggak dapet. Enggak, ada kadang gini. Ketika latihan, wah yang bagus ya. Pas syuting, kenapa nggak dapet? Ya gue dia nggak tahu nih, salah kamera lu kali. Iya, nah makanya gue sebagai orang yang udah ngerasain itu, jadi gue berusaha kayak memang nih skrip udah mateng, lu ikutin aja skrip ini, lu gak usah beban. Masalah nanti lu mau nambahin silakan, tapi kalau lu nggak apa-apa gitu. Gue nggak nunggu tambahan dari lu gitu. Ini udah ada gitu. Tapi kalau ada tambahan dan lu oke aja. Ya oke aja, nggak apa-apa. Selama masih inline dengan jokesnya, nggak tiba-tiba out of character kan jangan juga gitu. Ada tadi cerita si Andi, kan gue tuh ya salah satu penonton yang suka ada plot twist yang ketika gue mau nebak ini anjing salah nih, ternyata begitu. Nah di film lu, ketika orang nebak itu bener, lu sengaja bikin itu atau? Ya karena menurut gue film bukan buat nyari tebak-tebakan. Kalau mau dikagetin mendingan main petasan menurut gue. Jangan bikin film. Iya sih. Film itu journey-nya, perjalanannya. Iya, prosesnya. Kita udah tahu ini orang bakal cerai di ending. Mungkin bisa tahu gitu, ini orang akan apa.
Tapi bukan itu intinya. Iya, Gimana caranya kita bisa menikmati scene demi scene sampai menuju ke situ. Iya benar. Nah itu baru berarti kemampuan lu dalam bercerita itu diuji. Iya, iya, iya. Apakah lu bisa membuat menuturkan sebuah cerita yang orang believe, orang percaya, orang bisa tersentuh meskipun tahu akhirnya seperti apa. Lu berarti termasuk tipe orang yang kalau nikmatin film, apalagi film baru gitu, lu nggak peduli dengan spoiler ya? Nggak. Santai aja gitu spoiler. Nggak apa-apa, gue Iya, nggak sama apa-apa. gua. Ya karena kan lu tau spoilernya juga ceritanya nggak berubah. Iya benar. Iya, lu tau Iron Man mati, emang kalau lu nontonnya pertama jadi nggak mati kan mati juga. Banyak kan yang orang pecinta film tuh, wah spoiler jangan spoiler. Iya. Padahal serunya kan di journey nontonnya. Iya, ya. cuman memang orang beda-beda sih ya. Maksudnya kayak kita nggak bisa lah ngebandingin penonton kita sama penonton di Hollywood misalnya. Iya. Ya mereka kan budaya film udah berapa puluh bahkan mungkin ratus tahun yang lalu gitu. Kita kan industrinya sendiri belum sematang mereka gitu. Jadi penonton kita juga masih menganggap bioskop itu ya tempat rekreasi. Emang kalau orang Hollywood nganggap bioskop? Ya memang dia mau nonton. Maksudnya dia tuh udah tahu mau nonton apa, tipe film dia apa. Kalau kita kan ABG udahlah pokoknya jalan aja dulu sama Ayang gitu. Iya. Ntar sampai di situ, kamu mau nonton apa terserah kamu. Kamu sampai mallnya tutup belum diputusin tuh mau nonton apa gitu. Karena memang mereka nggak peduli filmnya apa. Iya. Yang penting gue datang, gue bisa nonton sama pacar gue. Iya, Nah tapi kalau orang yang udah deket sama film, nggak gitu. Lu nonton sendiri pun pulang kerja jam 9 malam gue jabanin. Iya. Gue nggak peduli, nggak ada temen gue mau ikut. Karena tujuan gue emang gue mau nonton film ini. Iya, Bukan mau rekreasi gitu. Dan itu tuh kayak harus dianya tahu film itu bagus atau enggaknya kan. Iya, nah karena orang menganggap ini adalah rekreasional, makanya orang cenderung tuh nggak mau film yang mikir. Maunya dikagetin, gitu. Seru gitu, bisa teriak rame-rame, seseruan gitu kan. Dibikin ketawa gitu. Tapi dikasih yang mikir, penceritaan bolak-balik. Aduh naon gitu. Udahlah pusing. Gitu. Oh, berarti lu tuh sampai sejauh itu ya observasi dulu kalau penonton kita tuh Ya kan dapat insight dari produser juga. Produser kan udah berpuluh-puluh tahun di industri ini. Jadi ketika kita ngasih cerita kayak gini, aduh ini terlalu berat deh pokoknya. Itulah kenapa produser kadang-kadang dikasih cerita, aduh nggak bisa bro, yang kayak gini mah nggak ngejual gitu. Iya. Siapa yang mau nonton film begini, gitu, terlalu berat gitu, terlalu mikir, naon film cukurukuk gitu. Misalnya gitu kan, siapa anak muda mau nonton gitu kan. Tapi kalau misalnya, Dilan gitu kan, kan mau orang gitu. Iya. Target pasar kan ada statistiknya, penonton itu umur berapa, di daerah mana. Jadi filmnya juga mungkin bisa menyesuaikan dengan demografi penontonnya gitu. Sama kayak musisi sering bentrok sama label tuh di situ ya. Iya. Ini mobil lu. Iya, kenapa sih? Pak Momo, maaf mobil saya masih ada atau enggak nih? Ini Jangan-jangan ditinggalin alarmnya doang. Pangjualkan. Nyala mulu kenapa ya? Terus lu nyuruh pamong ngapain? Hah? Nyuruh pamong ngapain? Ganti sama Mazda 3. Sama CX-5 kalau bisa. Lu pernah nggak skrip lu datang biasanya bentar. Kalau yang datang pertama ke produser tuh script writer atau sutradara sih? Ya karena gue menulis skenario gue sendiri ya sama aja gue juga gitu. Nah lu pas datang itu dari pengalaman lu ya, dari lu ngerjain series ataupun film, nggak cuma agak lain gitu. Sering nggak tuh bentrok sama produser yang kayak, "Cok jangan gini lah" gitu? Alhamdulillah sih so far nggak pernah sampai yang jangan begitu gitu. Tapi lebih kayak, ini kayaknya bisa di-adjust deh gitu. Kayak misalnya gue pernah diminta ngedirect series gitu. Di sebuah production house gitu. Gue kasih nih sinopsis. Dia baca, dia suka. Tapi menurut dia ini terlalu laki-laki. Laki-laki. Ada nggak opsi 2 yang kira-kira plotnya tuh lebih bisa relate sama perempuan? Keluarlah Induk Gajah. Soal cewek Batak, keturunan Batak, dipaksa perjodohan apa segala macem. Nah kita jalan yang ini dulu aja, ya boleh gitu. Oh, bukan lu merubah sinopsis yang sudah ada? Bukan, gue kasih ide lain. Karena itu nggak bisa lah, beda gitu. Tapi capek juga ya, kita pasti bikin pertama kan udah percaya anjing nih. Ya keren kan yang gitu yang kita kasih bukan cerita utuh, sinopsis. Tapi lu nggak ada ketakutan kayak gini nggak? Ketika lu ngasihin sinopsis gitu, si produser, kayaknya ini kurang bagus, Cok. Nantilah, taunya dipakai sama dia. Nah, Kan ada NDA. NDA itu Non-disclosure agreement. itu nggak boleh dibocorin. Ya nggak atau? boleh lah. Kan Tapi kita, dia Oh, jadi pakai nggak bocorin. Enggak, berarti sebelum lu sinopsis dikasih ada dulu agreement itu?
Ya kan kita juga harus ada trust lah, harus ada trust. Kita juga kan mendekati PH bukan PH yang baru sehari 2 hari berdiri, PH yang udah punya reputasi gitu. Nggak mungkin lah dia juga melakukan itu. Mereka juga tahu etikanya kayak gimana gitu. Jadi Pernah kejadian nggak sih kayak gitu? Hah? Pernah kejadian nggak? banyak. Setahu gua ada, tapi ya pada akhirnya juga selesai kok. Maksudnya bisa dibicarain lah. Nggak. Terus sekarang gua mau nanya gini, Cok. Pandangan lu ya, banyak masyarakat Indonesia yang membandingkan film Indonesia itu sama film Korea. Kayaknya kenapa ya kalau film Korea itu ketika dia bikin film apapun, drama, ada komedinya, ada dramanya, semuanya dapet. Dan bahkan kayaknya lebih laku di masyarakat Indonesia yang memang penggemar Korea ya. Menurut lu gimana, Cok? Ya itu juga Korea itu bisa sampai segininya, nggak instan. Nggak langsung tiba-tiba sekarang orang langsung suka Korea. Itu tuh bertahap banget dari musiknya, dari stylenya, jadi memang dari Koreanya sendiri memang udah serius banget untuk Pemerintah pun mensupport. Iya, itu pemerintahnya tuh sangat mensupport untuk pop culture-nya Korea tuh untuk bisa mendunia gitu. Nah, itu yang kita belum punya. Kita tuh di sini ya udah jalan sendiri-sendiri aja gitu. Dan yang penting kayaknya gara-gara aktornya ganteng-ganteng. Bro, di kita Benny. Iya, bisa nggak sih jangan Benny, kan masih banyak aktor yang lain. Kenapa langsung ke Benny? Ya kalau Benny mah jangankan sama Korea, yang negara apa juga kita nggak bisa bersaing. Gitu. Kan bisa ke antara. Gitu. Ya antaranya Benny. Iya. Tapi ada, Cok, kelebihan menurut gue ya film Korea itu gue kalau nonton film Korea selalu akhirnya jadi lapar dan pengen makanan itu gitu. Kenapa itu tidak dilakukan di perfilman Indonesia untuk memperkenalkan budaya makanannya gitu? Ya itu tadi yang gue bilang, ada filmnya ada. Aruna dan Lidahnya. Iya, Aruna dan Lidahnya. Itu kurang kuliner apa? Kuliner banget itu. Iya, maksudnya cuma satu kan. Kalau kayak Korea hampir Nah, semua deh. lu bilang cuma satu. Sekarang gini, gimana caranya produser mau bikin film yang sama kalau dia bikin yang kayak gini nggak laku? Produser kan cari duit. Oh iya. Gitu loh. Jadi maksudnya kayak, ya memang harus ketemu. Penulis juga nggak bisa egois, harus yang kayak gini. Ya udah kalau lu kayak gitu lu danain aja sendiri film lu kan. Produser kan nyari duit gitu. Iya. Jadi kita ketemu di tengah nih. Gimana caranya ini film punya moral value yang oke, production value-nya juga bagus, nggak salah-salahan, visual bagus, cerita bagus, tapi nggak terlalu berat gitu. Ya ntar pelan-pelan kalau orang udah suka. Misalnya orang udah suka sama reputasi seorang filmmaker nih misalnya, ya dia kan pasti ngikutin tuh. Si sutradara ini bikin apa, dia ikutin. Dia udah punya trust tuh sama si filmmaker itu. Ya lama-lama dia bikin film yang ngejelimet pun ya itu berjalan bersama gitu. Jadi ya kita juga sebagai filmmakernya juga mungkin harus bisa nyari titik tengah itu dulu sih, karena susah kalau misalnya produser dipaksa bikin seperti yang kita mau tapi nggak jualan, gimana dia bisa? Kalau duitnya nggak balik, gimana dia bisa mau bikin film lagi selanjutnya? Iya. Jadi harus adil juga. Misalnya kita bikinlah yang komersil dulu, nanti besok coba bikin yang agak idealis. Nanti habis itu coba lagi yang fun lagi. Ya kan itu strategi PH ya jatuhnya ya? Iya dong. Makanya kan kayak Imaginary variatif kan filmnya tuh. Kayak kemarin Jatuh Cinta di Film-Film kan juga sebetulnya itu segmented banget tuh. Udah mah hitam putih, terus ceritanya juga bukan untuk anak ABG. Tapi tetap bisa diterima gitu, karena pelan-pelan aja, pelan-pelan gitu. Iya, pelan-pelan masyarakat juga bisa nerima semuanya. Nah setelah yang kemarin ya udah istirahat dulu nih, kita bikin yang lucu-lucu lagi nih, agak lain gitu. Jadi orang punya trust dulu gitu sama PH-nya. Kalau gue yakin deh kalau dia yang bikin nggak pernah fail gitu, selalu masih bisa diterima sama gue gitu. Dan itu tuh kayak ini ya, kalau ngelihat film. Kalau ada nama bagus atau PH-nya bagus, ini film pasti bagus. Udah jaminan itu, udah pasti jaminan. Ya itu, makanya kan reputasi kan penting ya. Iya. Makanya godaan kita juga nih, filmmaker nih, kayak kalau kita mau nyari duit aja sebetulnya, ya kita kerjain aja film apa aja yang masuk gitu. Mau film esek-esek ya, mau film apa kayak, ting duit masuk. Cuman kan jadi membekas tuh. Siapa nih sutradaranya, penulis? Oh itu yang bikin film. Wah, udahlah. Ngapain gitu, ntar jadinya kayak gitu. Ya tapi, jadi emang, kalau lu ditawarin misalnya film esek-esek tapi esek-esek yang berkelas, emang ada ya? ada yang di ruangan sekolah juga. Esek-esek berkelas. Lagian lu juga maksudnya lu kan Korea tadi tuh. Kenapa kita kegoda makanan? Karena kita bukan orang Korea. Orang Korea nonton itu nggak akan kegoda makan kimchi. Tiap hari udah makan kimchi. Kalau kita belum tentu. Emang orang Korea makan pecel lele? Ya makan kimchi berarti. Enggak, maksudnya
Dia tuh tidak memfokuskan ke makanan itu, cuman selalu tiap ada cara adegan, mereka menyelipkan, menyelipkan itu membuat orang kayak pengen banget gitu. Sampai kayak misalnya ada orang traveling ke Korea hanya untuk napak tilas mengunjungi set-set film yang di Korea. Iya. Bisa-bisa gitu. Iya, itu karena disupport pemerintah juga kali. Iya. Coba ada pertanyaan yang ini kayaknya mengganggu banget ke gua juga sih. Ada beberapa yang kayaknya nggak terima gitu ketika ada senias-senias muda yang bukan berangkat dari satu tempat pendidikan yang memang khusus untuk bukan jebolan film gitu. Ya. Gue bisa paham sih. Bisa paham. Enggak, maksudnya kayak memang pasti keraguan itu harus ada karena biar gimana pun bikin film kan butuh pengetahuan ya. Dan ya yang sineas tahu mungkin pengetahuan itu adanya datang dari bangku kuliah gitu. Nah, cuman gue juga nggak ujuk-ujuk juga jadi sutradara. Gue memulai dari nulis. Jadi kayak awal itu gue Kapal Goyang Kapten tahun yang Mamat hampir mati ya? Iya. Mamat kelelep. Itu dan bahkan sebelum Kapal Goyang Kapten gue udah sering nulis seri-series di YouTube. Ada OTT dulu OTW. OTT mah KPK. OTW gitu kan. Sama Excel ya? Iya, sama brand waktu itu. Jadi memang gue udah suka nulis, udah suka bikin series, emang suka nulis aja gitu. Nah, cuman pelan-pelan naik dari series ke film gitu. Nah, terus naik jadi komedi konsultan di film-filmnya Ernest gitu. Nah, ketika gue jadi komedi konsultan itu 3 tahun. 3 tahun, 3 film gitu. Jadi memang selama 3 tahun itu ya ibaratnya mungkin sekolah gue di situ lah. Jadi kayak gue ngelihat persiapan sutradara apa yang dilakukan sama departemen-departemen yang ada di persyutingan itu apa aja. Sehingga gue punya bayangan, oh nanti kalau one day gue dapat kesempatan jadi sutradara, ya gue udah tahu harus ngapain gitu. Mungkin ada metode-metode gue yang tidak metode anak sekolahan, mungkin. Tapi kan penonton tidak peduli itu. Dia kan sebetulnya hanya butuh nonton film yang seru buat mereka, yang relate gitu. Tapi itu ngeganggu pada saat lu kerja pernah ketemu nggak sama orang yang memang dia ya metodenya memang dia dapetin dari sekolah gitu? Ya kalau di depan gua nggak mungkin lah dia begitu. Karena sutradara. Karena kan pasti, tapi gue bisa paham kalau mereka punya keraguan kayak gitu. Ya sama kayak misalnya kita anak stand up nih. Tiba-tiba kita lihat anak dari antah berantah bikin special show. Siapa yang kita yang nggak pernah gabung ke komunitas, nggak pernah latihan di open mic, kan kita juga meragukan gitu. Tapi kan harusnya kita fair. Ketika dia bikin special show dan ternyata lucu, bagus, harusnya kita yang berkaca. Anjir, dia nggak pernah latihan kok bagus gitu. Gue yang udah latihan bertahun-tahun, kenapa enggak gitu. Nah itu, harusnya kan kalau mau fair gitu. Jadi pada akhirnya menurut gue, biarkan pasar yang menilai. Karena ada cerita, kita tadi juga baru dapat kabar lah. Seseorang teman kita sempat pernah kejadian tuh. Maksudnya mungkin juga prosesnya kan di saat kepercayaan produser udah dapet nih, tapi begitu ensemble di lapangan tuh yang tiba-tiba terjadi gesekan tuh, Cok. Oh, maksudnya aktornya tidak trust kepada sutradaranya. Bisa aktor, bisa kru yang lain gitu. Enggak sih, alhamdulillah gue selama ini belum pernah menemui yang kayak gitu. Karena kalau gue prinsipnya gini, mereka itu bisa respect sama lu kalau lu tahu apa yang lu lakukan. Bener nggak? Kalau misalnya lu pelangap-pelongo, itu semakin menebalkan keyakinan dia bahwa emang nggak bisa apa-apa nih orang gitu. Nah itulah kenapa gue membiasakan diri menulis cerita gue sendiri. Bukan tahu banget ya? Iya, jadi gue tahu luar dalamnya gitu. Lu mungkin jago teknis, tapi lu nggak tahu kan ceritanya mau ngapain gitu. Gue yang tahu gitu. Jadi treatmentnya mau kayak gimana, lu nggak bisa ngasih hal yang lebih akurat dari gue karena gue yang lebih tahu karakternya gimana, mau dibelokin kemana gitu. Justru yang gue buka adalah, nih gue mau bikin scene kayak gini. Gue butuh mood yang seperti ini. Nah sekarang dari departemen lu bisa ngasih apa ke gue? Gue bisa balikin kayak gitu. Jadi jatuhnya diskusi gitu. Ya, dia kasih kayak gini, kalau gue suka kita jalan, kalau gue nggak suka ada lagi nggak idenya kayak gimana. Nah itu dulu waktu pertama. Nah kalau sekarang mungkin gue udah lebih mateng dalam mengkonsep kayak, oh gue udah tahu nih kameranya begini, lightingnya begini, kostumnya begini. Ya, itu kan seiring berjalan dengan beberapa film yang gue jalanin, dia semakin belajar gitu. Sutradara tuh ngaturnya sampai sebatas apa sih, Cok? Maksudnya sampai lu ini nggak? Gue mau ini misalnya shotnya gini gitu atau gimana sih? Oh iya dong. Sejauh itu? Sejauh itu. Lensanya mau yang ini gitu? Jangankan itu. Gue bahkan present baju tiap karakter style-nya kayak gimana. Oke, kalau baju oke lah. Maksudnya looks. Karena looks ini kan. Cuman detail sampai kayak misalnya jangan yang model ngatung. Karena dia anaknya nggak se-stylish itu misalnya. Anjir. Kayak gitu. Segitunya? Ya semakin lu detail, semakin tim lu seneng.
Artinya kan dia nggak akan salah dong belanja. Tapi kalau misalnya dia belanja nih, kasih, wah bukannya kayak gini. Kemarin lu bilang asal jeans, ternyata jeansnya maksudnya jangan yang tie-dye misalnya, harus jeans yang pensil misalnya. Kan beda persepsinya. Semakin mateng lu bisa mendetailkan itu ke tim lu, ya dia semakin happy. Berarti lu bisa ngedirect artinya ya. Kan direct kan artinya mengarahkan. Iya. Nah, bukan cuma mengarahkan pemain, mengarahkan kru. Berarti kalau misalnya ada orang wardrobe yang tiba-tiba, lu bawa kemeja dah. Gitu. Itu berarti sutradaranya dia nggak bisa ngeiniin pemainnya harus pakai kemeja yang kayak gimananya. Iya banyak kemungkinan. Bisa jadi juga sutradaranya sudah memberikan, tapi tim wardrobe-nya tidak menerima instruksi itu dengan baik. Ngegampangin kan bisa juga. Kita nggak bisa ngelihat ininya. Anjir ribet banget jadi sutradara ya. Lu kok mau sih, Cok? Hah? Kok mau? Ya menyenangkan. Menyenangkan lah kalau udah terjun di dunia begitu. Ya sekarang lu nulis nih, lu cuman di kepala lu gitu. Tiba-tiba hidup gitu di layar. Jadi sebuah kehidupan, satu universe. Kan happy ngeliatnya gitu kayak, anjir ini karakter yang gue bayangin di kepala gue hidup gitu. Jadi sesuatu gitu. Ya itu kan. Gua pernah ngobrol sama anaknya Papa Rues kan. Terus pernah sering dipanggil Papa Rues ke itu karena gue selalu bercerita dan kayaknya ngerti banget soal film waktu itu ya. Tapi kok lama-lama menghilang. Karena lu kan cerita menurut lu seru, padahal menurut Papa Rues ini kencengnya. Enggak. Tahu Papa Rues. Tapi ngablu nih anak. Tapi gue percaya sama omongannya Joko Anwar sih bahwa film itu tulang punggungnya skenario. Iyalah pasti. Jadi dari situ gue malah makin pede kalau sebetulnya bukan skill dulu yang harus bukan pergerakan kamera yang canggih. Tapi cerita dulu gitu. Iya. Mau pergerakan kamera lu canggih, kalau ceritanya jelek, jelek gitu. Iya. Tapi kalau misalnya ceritanya menyentuh, ceritanya bagus, kameranya diem juga, ya bagus gitu. Setidaknya paling orang cuma berujar, seandainya kameranya bisa lebih ini. Teknis ya. Iya, tapi rasanya dapat gitu. Iya. Yang penting rasanya dapat dulu. Karena itu terbukti ada satu film di HBO atau Netflix ya, yang cuman di ruangan, satu orang, nggak ada pemain yang lain, terus terjadi pembunuhan dan nggak kelihatan pembunuhan dan itu kameranya cuman steady. Ya kayak film inilah, film 12 Angry Men, 12 hakim yang sedang memutuskan seseorang tuh bersalah atau enggak. Kalau nggak salah ya tentang itu. Itu tuh benar-benar cuma di satu ruangan aja. Satu ruangan. Nowhere juga ya. Gue belum nonton sih kalau Nowhere. Oh Nowhere mah yang tiba-tiba ngaku kontainer. Yesus, bukan? Kenapa tiba-tiba ngaku Yesus? Bukan yang di kontainer ibu-ibu hamil akhirnya ngelarin. Iya. Terus ini juga Gravity juga kan itu cuma berdua doang tuh di luar. Sandra Bullock itu kan. Kalau orang yang bosenan pasti kayak aduh capek nontonnya. Nah itu nulis skenario kayaknya lebih gampang ya. Lu di bulan. Di bulan pusing. Enggak ganti wardrobe, bajunya itu terus. Iya kan? Tapi susah tahu justru ya. Bikin film yang terlihat sederhana tuh justru susah. Ya iya, makanya kekuatan storytelling itu kan sebetulnya kekuatan paling utama sebetulnya. Ketika lu bisa bercerita, nah itu sebetulnya yang mau. Lu paling menyenangkan menggarap yang mana? Yang ini atau yang sebelum-sebelumnya? Kalau ini lah kan pasti menyenangkan lah. Cuman yang paling menyenangkan menurut ini tuh menjadi menyenangkan karena memang gue bisa banyak bereksplorasi lah gitu di sini. Gue sampai itu kan setnya pasar malam ya. Gue tuh nggak nyewa pasar malam, gue bikin pasar malam. Oh itu bikin? Gue bikin rumah hantu dari tanah kosong. Anjing. Jadi kayak memang ide yang dari nol tuh bener-bener dieksekusi gitu. Wah, gokil juga. Nah itu maksudnya kan kayak ketika orang mau bikin tontonan ya lu juga serius gitu. Jangan ngasih yang ala kadarnya gitu. Iya, production value-nya mentang-mentang komedi jangan ala kadarnya gitu. Jadi memang karena ceritanya memang tentang di rumah hantu, ya gue ngegambar rumah hantu yang gue mau begini. Tolong bikinin yang begini gitu. Komkonnya siapa? Awe. Nah, ini gue mau soal komkon nih. Waktu itu kan pernah ngobrol sama Abdur. Waktu pas lagi ngobrol lah kalau nggak salah ya. Abdur tuh sempet dia dapat kerjaan komkon beberapa kali lah. Dia cerita, gue tuh kadang-kadang suka pusing tau kalau jadi komkon itu. Dia bilang, kenapa? Karena kan komkon tuh pasti bantuin dari bikin skrip ya. Maksudnya dari pas brainstorm tuh udah ada gitu. Tergantung sih. Tapi nggak apa-apa lo jelasin dulu terus, aja. Dia waktu itu kayak gitu dia bilangnya dari brainstorm. Jadi kita udah terlibat terus tuh. Nah dari proses pre-produksi aja dia udah mengerjakan komedinya. Sampai akhirnya jadi skrip tuh, yang mana dia ngerasa this is the best gitu. Tapi pas syuting masih harus dikasih lagi, anjir udah nguras di situ. Nah itu kayak gitu gimana tuh, Cok? Nah kalau gua
gue sebetulnya tidak memasukkan komedi konsultan dalam pembuatan skenario. Beda. Justru, nah ini mungkin beda-beda ya. Setiap sutradara menggunakan komedi konsultan seperti apa. Kalau gue menggunakan komedi konsultan sebagai orang yang untuk nge-challenge apa yang gue tulis. Jadi gue nulis nih, nih komedinya. Menurut lo, ada nggak yang bisa lebih lucu dari ini? Kalau ada, ayo kita diskusiin. Warga waras, sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe dan bunyiin loncengnya. Karena kalau ada, gue happy, karena bisa naik lagi satu tingkat. Tapi kalau lu nggak bisa ngasih usul yang lebih lucu dari ini, ya udah kita pakai ini. Lah kalau dia tinggal gampang, anjing udah bagus cok, nggak kerja tuh. Ya, logika kasarnya begitu. Tapi kan gue tidak sesempurna itu. Pasti ketika gue kasih selalu ada. Nah itulah fungsinya kenapa gue memilih komedi konsultan yang gue percaya pemahaman komedinya gitu. Gue percaya sama Awe, dia punya barometer yang sama lah dalam komedi. Jadi ketika gue kasih, kita punya standar bawah yang sama nih. Ketika gue kasih, dia bisa tuh kayak gini aja mau nggak? Nah, oke tuh lebih. Tapi kalau misalnya dibilang enggak sih ini udah aman, ya udah ini aja gitu. Tinggal memastikan gimana caranya aktornya bisa mendeliver sesuai yang mau disampaikan di skrip itu. Dan nah, nanti di editing lagi PR-nya ya, jangan sampai miss lagi di editingnya. Makanya gue jarang banget kayak nodong, ayo dong apa nih punchline-nya? Jarang gue kayak gitu. Karena emang udah ada. Iya, nggak usah susah-susah ya. Jadi nggak, karena gue juga pernah jadi komedi konsultan gitu. Dan prosesnya tuh menurut gue yang ideal harusnya begitu. Nggak terlibat dari awal, lebih enak gitu ya? Iya dong, kalau terlibat harusnya dia dikrediti penulis dong. Kan bukan di komedi konsultan ya, tapi di writers ya? Harusnya dia ikutan di penulis kalau kayak gitu. Iya. Tapi ada juga Cok, kalau yang komedi ya kemarin gue syuting gitu. Karena si karakter ini tuh kayaknya bisa ngembangin dari skrip yang ada gitu. Biar ketangkep komedinya, jadi dia butuh beberapa kamera tuh. Jadi tetap ketangkep nggak diulang 2 kali. Oh, nggak di-shot. Jadi kalau misalnya dia cover-cover, ya akan berubah tuh skala komedinya gitu. Ya kalau itu kan sebetulnya manajemen resiko. Maksudnya kayak lu pengen ini cepat selesai apa enggak. Tapi bukan berarti nggak bisa dilakukan dengan satu kamera. Ya bisa, cuman lebih capek. Dan lebih, tapi bener Cok, moodnya pasti kan kayak kita tuh, kita pelawak pasti seneng ya begitu pas tergantung bro, tergantung. Maksudnya tergantung aktornya, tergantung lu bisa ngarahin pemainnya juga. Selama lu udah tahu gestur yang harus dilakukan seperti apa, lu ulang 10 kali juga lu bisa dari berbagai angle. Logikanya gitu. Iya benar. Kan lu yang tahu bayangannya, enggak tadi nggak segini, teriakan lu nggak segini. Nah itu fungsinya sutradara. Nah tapi kalau misalnya lu ragu sama kemampuan lu untuk menakar itu, ya memang amannya langsung banyak kameranya. Enak juga buat aktornya, tapi kan mahal. Kamera harus banyak gitu. Jadi semua balik lagi kayak lu mau berjuang dengan sedikit lebih lama dan lebih capek, atau mau santai tapi mahal gitu, ya pilihan aja gitu. Gue jadi kepikiran, lu pernah nggak sih ada scene misalnya yang waktu lu main kayak atau pas pas lagi lu jadi director atau writer, lu juga pernah nggak sih punya pengalaman pas syuting anjing lucu banget, pas ternyata tayang kenapa nggak lucu ya gitu? Ya pasti ada, dan sebaliknya yang hal yang gua nggak pede malah ternyata pecah banget. Nah itu gimana ya? Faktor apa itu yang nyebabin kayak gitu apa? Banyak. Ketika kita nulis kan kita nggak memasukkan unsur musik. Scoring. Nggak memasukkan unsur scoring. Kita mentah aja tuh dialog begitu kan sama situasi. Tapi begitu udah jadi kan didukung dengan deng dengan scoring yang mendukung, dengan dengan cuttingan editing yang bagus. Ya malah bisa jadi lebih bagus gitu. Nah kalau misalnya ketika syuting tuh bagus nih, orang-orang ngakak tuh. Pernah tuh gue syuting apa ya? Terus teman gue nonton, karena dia nonton gue lagi syuting kan. Pas nonton, kenapa nggak selucu yang pada saat lu syuting? Waduh, apa ini? Ada tambahan khususnya buat sutradara nih. Iya. Pas syuting lucu. Oh iya. Pas syuting lucu, pas tayang enggak. Iya, semuanya mengakui itu lucu. Pas tayang kok biasa, maksudnya lucu tapi biasa. Jangan-jangan jokesnya emang lucu buat kru. Karena lu membahas sesuatu yang relate sama kru. Bisa jadi gitu. Makanya menurut gua mah patokannya nggak bisa. Gua kalau lu liatin syuting gua, jarang orang ketawa lagi syuting. Tapi bukan nggak sih buat si aktor, anjing kayaknya nggak lucu deh gua gitu. Ya itu mah yang nanggung sutradaranya. Pokoknya lu harus yakin di kepala lu nanti kalau udah dijahit jadinya begini. Ketika lu syuting itu kan cuma satu shot. Lu kan belum merangkai ini dengan shot-shot yang lain, dengan adegan sebelumnya. Bahkan dengan adegan sebelumnya. Adegan ini bisa jadi lucu gara-gara adegan sebelumnya. Kita juga kan stand up tahu ada stand up, ada punchline kan.
Kalau langsung ke scene ininya belum tentu lucu. Karena orang baru bisa ngerasa ini lucu karena udah ditanam dulu di scene-scene sebelumnya. Nah makanya itu si sutradara itu harus punya gambaran utuh gitu. Jadi meskipun di sini orang nggak ketawa nggak apa-apa. Gue tahu nanti hasilnya bagaimana gue tahu. Tapi pernah nggak ada aktor yang nanya ke lu? Ngapa? Lucu nggak ya tadi gitu? Iya Jadi banyak. Untuk meyakinkan Iya. Kita kan pasti kayak anjing kok nggak ada. Tapi ada yang bilang kayak gini, Cok. Aktor itu nggak boleh nanya ke sutradara kayak gitu, nggak etis kali katanya. Gue sih nggak apa-apa, cuman ya kejadian itu sering. Bahkan bukan cuman pemain, produser gue juga kadang yang main ke lokasi. Lu nggak mau nambahin komedi apa gitu? Udah ini komedi. Gua bilang. Tapi kayaknya tipis ya. Ya ntar lu lihat aja pas editing, gue bilang gitu. Ternyata pas editing tipis. Nggak takutnya produsernya. Ya udah kalau emang itu konsep lu, gue tambahin penonton buat tepuk tangan. Iya, jadi kayak memang itu tuh rangkaian harus dijahit. Gitu. Anjir. Lu ngejahit celana kan dari pola sampai ada kantong. Lu ngasih liatin kantongnya doang, yakin lu itu celana? Tapi kan di kepala gue tahu kantong ini bakal ditaruh di sini gitu. Jadi udah ntar sabar aja gitu. Anjing pusing banget ya jadi sutradara. Anjing kalau sekelas Aco, ya Pak ntar aja lihat editing. Kalau yang nggak lucu ya Pak, aduh gimana? Ganti pemain. Cari komen. Ayo gas. Main itu doang jedang-jedung lucu Pak ini. Susah anjir, apalagi lu syuting film tuh kan nggak runut ya si scene-nya ya. Ya itulah makanya sutradara juga bisa miss. Maksudnya kayak di kepala lu begini, ternyata mungkin bayangan lu tidak sesuai dengan bayangan penonton. Bisa aja. Nah itu terjadi kayak tadi yang lu bilang. Ketika ininya lu ngerasa lucu, ternyata anjir kok nggak segitunya. Nah itu kan hal-hal yang miss. Ini ada nggak yang ya kalau lu boleh jawab nggak apa-apa, nggak jawab juga. Ketika lu nonton anjing miss nih gua yang ini harusnya sih lebih baik gitu. Iya banyak ada kadang-kadang yang kayak gitu. Kayak di pas gua editing kayak anjir lucu banget ini gitu. Tiba-tiba pas ketemu penonton ternyata kok di penonton sini nggak segitu ketawanya ya. Giliran gua promo media visit di daerah mana itu ketawa banget. Oh berarti ini masalah relate apa enggak jokesnya. Iya. Tapi kalau memang udah di semua tempat anyep emang kagak lucu berarti gitu. Emang goblok gua nih. Iya gitu emang. Kita tayang TikTok aja Pak. Iya gitu. Biasanya sih gitu kayak premier nih di depan wartawan orang nggak ketawa gitu. Begitu gue sending visit ke Manado kemana, wah orang pada ketawa gitu. Ternyata memang ya umur penonton, referensi penonton terhadap apa yang dia lihat bisa jadi memberikan respon yang berbeda dengan penonton yang berbeda. Apalagi mood juga ngaruh. Lu lagi capek nonton film beda sama lu lagi emang siap nonton film terus. Wes semua 200 orang lagi capek lu undang. Gak ada yang ketawa. Kalau itu bukan mereka capek, emang skrip lu jelek. Kita mau premier nyari orang capek. Kalau orang capek aja ketawa, di semua ketawa. Makanya respon penonton premier tuh sebetulnya belum jadi patokan bahwa itu respon sesungguhnya di masyarakat. Nah, menjamin itu pas kapan? Hari pertama ya. Udah di semua kota ada. Iya, gitu. Disitulah lu baru lihat. Tapi kayaknya kalau misalnya yang lu undang media, terus media tertawa, wartawan tuh paling susah kan? Memang betul. Penilaiannya tuh tinggi banget lah. Itu makanya bisa mewakili tuh. Gue lebih happy ngelihat pas wartawan itu ketawa ketimbang pas tamu-tamu undangan premier yang ketawa. Karena kalau tamu-tamu undangan kan ya teman-teman kita pasti suportif kan. Maksudnya kayak apapun dia pasti akan menghargai gitu. Beda dengan kalau misalnya orang yang datang buat kerja. Gue mau liputan ke sini ya, gue mau nonton gitu. Lucu-lucu enggak ya enggak gitu. Yang penting gue dapat berita gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya wartawan aja udah bisa ketawa, ya berarti kan harusnya lu aman. Tapi kadang-kadang juga hati-hati. Maksudnya karena yang ketawa levelnya udah segitu expertnya, justru terlalu advance kali bisa jadi kan? Bisa. Makanya pada akhirnya nanti tuh yang menentukan tuh ya hari pertama tayang. Ya, gue selalu merhatiin gitu kalau pas premier itu, gue nggak lihat teman-teman yang ketawa, wartawan gue tungguin. Pernah tuh ada film, nggak ada yang ketawa, tapi pas bagian gue ketawa, wah alhamdulillah. Pada keluar tuh, ada yang di belakang gue, filmnya jelek banget. Terus ada gue, tapi lu bagus. Anjing. Keluarga ya wartawan? Keluarga lu? Iya, paman. Di MK, paman juga di MK. Dipecat jadi ketua. Anjing ribet banget ya jadi sutradara ya? Cok, cerita sedikit tentang film dulu, Cok. Sambil, ya siapa tahu teman-teman pengen nonton. Film agak lain? Ada. Ya, film agak lain sih pada dasarnya tentang 4 sekawan yang mengelola rumah hantu yang udah mau bangkrut di pasar malam. Ya, masing-masing 4 orang ini punya
rencana sendiri-sendirilah dalam memperbaiki hidupnya gitu. Nah, akhirnya mereka cari cara gimana caranya biar rumah hantu ini nggak bangkrut. Begitu mereka nemu cara, hari pertama mereka beroperasi ada bapak-bapak masuk mati gara-gara terlalu takut. Akhirnya dia bingung kalau dia lapor polisi apa yang udah dia bangun ini bisa hancur. Tapi kalau misalnya enggak, ya biar gimana pun ini ada mayat. Akhirnya dia memutuskan untuk mengubur mayat itu di dalam rumah hantu. Alhamdulillah jadi serem beneran. Ternyata yang selama ini dicita-citakan kejadian. Tapi ada mayatnya gitu. Jadi dia memanfaatkan gangguan mayat itu, arwah itu untuk bikin ini jadi serem. Malah diduitin gitu. Gitu premisnya. Sehingga ya udah pas kita nonton film itu perjalanan mereka kucing-kucingan dengan polisi gimana caranya mereka nggak ketahuan. Oh, jadi ada adegan polisi yang memang udah mencari tahu. mengedus. Iya, kayak kemana perginya orang yang hilang ini. Sementara mereka juga berusaha menutupi jejak-jejak itu. Nah, itulah yang terjadi. Keluarga yang bapak ini tiap Kamis datang ke istana nyari Beda. ya, siapa Beda. hilang juga dong. Iya, Beda. itu sama-sama hilang. Cuman ini bukan karena menyuarakan kebenaran. Dan juga bukan dagang ya. Bukan. Ini Tapi mah selama lu syuting Agak Lain kemarin ada siapa pemain yang menurut lu anjing gue nggak nyangka dia ternyata hit the spotlight gitu. Anjing. kalau pas syuting baru nyadar nggak mungkin sih karena kan kita reading. Tapi kan beda coba pas syuting. Ya kalau gue sih udah kelihatan sih dari reading ininya dia gitu. Dan kita kan juga milih pemain juga kan based on apa yang udah pernah dia jalanin sebelumnya gitu. Jadi ya kalau kaget on the spot sih enggak. Cuman ya memang yang menurut gue secara progres itu pemain nih gue bilang gitu itu si Oki. Pemain. Gokil anjir. Jadi kayak gue juga seneng kayak dibalik image dia yang seperti kasar galak gitu. Ini kayaknya harus gue kasih peran yang bisa menyentuh nih. Akhirnya gue kasih dan dia bisa deliver itu. Dan kena ke penonton salah satu si Andi sampai nangis itu. Saksikan aja 1 Februari. Ini kita tayang minggu depan ya? Iya, seminggu lagi lah. Seminggu lagi. Selasa. Udah tayang ya? Wih, pas nih kita tayang 1 Februari hari Kamis. Iya. Kita tayang Jumat berarti udah ini hari kedua nih Iya. kita. Oh gitu. Iya, Oh iya benar-benar. Dan khusus untuk yang nonton hari ini, dikasih tahu sama Aco endingnya gimana, Cok? Endingnya rumah hantunya jadi rumah makan. Makan mayat yang dikubur. Direnov. Cok, tapi ini gue tuh salah satu, mumpung ada Aco sebagai sutradara dan gue gue tuh paling nggak bisa acting ya, Cok ya. Yang harus dilakukan apa sih, Cok, biar bisa acting, Cok? Ya, lu ngejudge diri lu nggak bisa acting emang udah pernah apa yang bikin lu ngerasa lu nggak bisa acting? Ini kan begini lu acting juga. Udah lah, ini kan Ya tapi kan nggak semua orang lo bisa ngomong depan kamera. Iya, benar. Acting itu 50%-nya ya public speaking. Ya lu ngomong seolah-olah ngomong di depan orang banyak kan. Tanpa harus ngerasa grogi di depan kamera. Nah itu juga udah modal. Lu stand up direkam juga itu kan sebetulnya udah bagian dari berakting. Makanya tunggu dulu jangan cepat-cepat menyimpulkan lu nggak bisa acting Bagus gitu. banget ngasih pendapatnya. ini nih director yang gue butuh, tapi Aco nggak butuh pemain kayak gue. belum. Ntar juga ada waktunya. Gue pas casting, Cok, pasti jelek banget. Maksudnya gue udah berapa kali coba casting, satu nggak pernah dapet pasti. Dan gue ngerasa juga pas casting itu kan momen ini warga harus mungkin yang belum tahu ya kalau atau lu yang juga nonton ini udah sering casting dan gagal terus, pasti kita tahu casting itu kan sulit ya. Iya. Susah banget. Nah, gimana, Cok, cara pas Berhasil casting? Iya gitu. Ya kalau itu mah beda-beda kali ya. Kalau gua pasti kayak berusaha melepaskan gestur yang gua biasanya aja dulu. Jadi kayak misalnya jangan membawa gestur lu ke dalam karakter yang mau lu castingin. Karena itu jadinya ya orang akan ngeliatnya ya itu lu gitu. Jadi lebih ke kayak coba lu pahamin dulu skripnya yang mau disampaikan di sini ini tuh apa, yang mau dirasain di sini tuh apa. Terus jangan dulu berpikir gue improv ke sini ntar dulu. Jalanin aja dulu skripnya. Kasih kepercayaan dulu aja sama skenarionya gitu. Oke. Nanti kalau misalnya lu udah melakukan apa yang soalnya gini, gue takutnya kalau lu udah langsung belum apa-apa lu improv, bisa jadi penilaiannya salah. Bisa jadi orang castingnya bilang, jelek, padahal jeleknya bisa jadi gara-gara lu improv. Iya, bukan Tapi karena actingnya. Iya, tapi kalau lu udah mengikuti apa yang ada di skenario-nya,
Lu kasih liatin ke direkturnya. Yang ada direkturnya mikir, apa jangan-jangan skrip gua yang kurang lucu ya? Gitu loh. Jadi biar sama-sama bisa evaluasi gitu. Ya itu permasalahan gua juga. Gua kalau disuruh casting, aduh casting mah gua nggak bisa, langsung syuting aja kata gua. Bahasa kita selalu gitu. Ya, tapi alhamdulillah ada aja gitu ya, ada aja. Ya karena kan orang juga ada juga yang melihat dari rekam jejak lu selama main film, lu pernah nih mainin karakter yang begini. Ya harusnya mah di sini bisa lah karena ya kita udah tahu lu ngebawanya gimana. Iya, ada beberapa sutradara yang dia tuh kayak nggak terima kayaknya gua main di situ ya gitu. Tapi gua kenal sutradaranya. Nih yang pengen lu main banget nih produsernya katanya. Anjing, sutradara bilang, Oh, gitu. serius, Pak. Kontrak yang tadi mana ya saya rubah dulu ya. Produser yang mau nih. Tadi pertama apa lepasin dari diri dulu. Iya, maksudnya kosongin diri dulu lah, bener-bener selami skripnya gitu. Maksudnya kayak pahami karakternya, pahami dialognya, pahami skripnya, apa yang mau disampaikan, baru coba deh lu seolah-olah lu yang ngejalanin hidupnya si karakter ini. Kira-kira lu akan Coba ya, Dan, gue ngeluarin apa pengen gitu. banget, gue tuh pengen banget bisa acting gitu maksudnya, tapi apa ya belum ketemu orang yang kayak lo yang ngasih tahu gini lo caranya gitu. Kita coba berakting dengan scene yang dikasih Aco coba. Nanti lu menurut lu kita berdua gimana? Gue bikin scene sekarang maksudnya. Iya maksudnya yang kepikiran aja. Contohnya contoh testing. Testing. Gue sama Dani casting nih lah ceritanya. Oh ya, berdua Pengen, nih ya. Iya, pengen banget diajak syuting aja. pengen lah, gue Ya pengen udah. bisa acting bro. Tapi Tapi mau gua nggak- dia acting sama gue. Tapi lu Gila. nyiapin dialog sendiri nih Iya, ceritanya. iya. Oke, ceritanya misalnya lu berdua pengen yang satu pengen ngajakin nyolong, maling di rumah, di sebuah rumah, yang satunya nggak mau. Karena misalnya lu ada masalah agama misalnya. Oke. Lu orangnya religius misalnya. Iya. Oke, Tapi dua-duanya punya kebutuhan mendesak. Oh iya, oke. Dan ini satu-satunya cara. Sementara lu takut karena itu melanggar agama. Oh, oke. Tapi gue nggak bisa keluar dari diri gue karena diri gue butuh duit emang cowok. Ya bagus dong. Anjing dalam banget itu mah peran lu. Oke, tadi ya keluar dulu ya dari diri kita ya. Bangsat Dan, maling lu Dan, buntu banget gue nggak ada duit. Astagfirullahaladzim. Tunggu saya selesai dulu, Wirid. Ayo. Buat komedi bagus. Buat komedi bagus. Ah, itu bisa. Aktor, bro. Aktor, Tapi bro. begitu dikasih skrip, gue biasa dikasih skrip kan. Ini hafalin dari yang 2 lembar ini. Pusing duluan cowok, keder duluan. Enggak, karena kan orang-orang kayak tipikal itu yang gue alamin juga. Kita terlalu pengen ngasih yang lebih. Iya. Padahal udah ada di skrip itu gitu. Sama jangan terburu-buru. Maksudnya kayak kalau misalnya casting directornya bilang, gimana udah siap? Ya kalau emang belum siap bilang, tunggu ya aku butuh waktu mau baca dulu. Santai aja. Iya, Kan ini bukan penting. syuting. Penting tuh. Kalau memang menurut lu dialognya panjang harus dihafalin, ya daripada ntar lu perform jelek, Iya. mending lu boleh nggak minta waktu setengah jam gitu, gua ngebadanin dulu gitu misalnya. Ya nggak apa-apa. Kalau enggak, gue kalau misalnya ya ada pernah casting terus berhasil, minta skrip sebelumnya. Gua Nah jadi itu apa. yang benar. Itu gue datang tuh langsung berperan jadi dia. gitu. Jadi pas ditanya tuh udah bukan gua. Iya, itu yang Mek benar. Dani nggak ada. Langsung nengok ke belakang. Itu yang benar sebetulnya. Jadi kayak lu diajakin casting, boleh nggak gue minta ininya dia apa yang mau ditesin gitu. Jadi lu bisa punya waktu tuh ngebaca, memahami apa. Jadi lu datang tuh nggak kosong. Sama kayak kisahnya si Iron Man siapa namanya? Robert Downey. Robert Downey itu udah tahu dikasih peran itu. Jadi pas datang langsung dia ngobrol sama si Jarvis gitu. Terus dia mainin ini. Padahal belum dikasih tuh. Iya. Belum dikasih skrip secara utuhnya. Padahal casting Conjuring ya. Mohon maaf, yang ini Conjuring. Iya, maksud saya lagi meraba aura-aura di sini. Yang Iron Man di sebelah. Salah. Jadi gitu ya warga-warga. Punten banget Robert. Eta Ben di sebelah malai. Ya nggak apa-apa, saya juga ini lagi ngobrol sama roh Jarvis. Karena banyak pasti cok yang pengen tapi ya tadi nggak ada akses ke coaching klinik gitu-gitu ya. Ke acting coaching gitu. Tapi sekarang banyak kelas Banyak, acting iya, yang kelas buka. acting banyak Ferdi sekarang. ini sering banget. Ferdi Sulaiman ada, Ferdi pernah Sulaiman ya, tuh sering. bikin. Gua pernah jadi salah satu muridnya. Raymond juga Mas bikin. Raymond ya. Bukan, Raymond Handaya. Raymond Handaya, Raymond Handaya. Waktu almarhum siapa? Yang masih hidup coachnya tuh salah Almarhum satunya. masih hidup. Iya waktu masih hidup, sekarang udah almarhum. Oh, ini Mas Yayu Unru. Didi Iya, Petet. Yayu Unru. Oh, iya, Unru. Mas Yayu Unru. Iya. Om Yayu kan mentor di sana. Di mana? Di kelasnya Raymond Handaya. Oh.
Wah itu banyak tuh berarti kalau ini warga waras yang nonton. Bisa jadi ambil course acting gitu bisa. Ya tapi jangan semuanya jadi pemain, siapa yang nonton nanti udahlah. Kita. Ya kan dia mainnya juga pas syuting doang. Banyak pasti bro, Ya. banyak. Karena sutradara mah seneng kalau misalnya pemain tuh banyak. Banyak pilihan, ya. Karena bisa berganti-ganti, nggak itu terus. Oh tapi kan banyak produser yang pengen rumus tadi ensemble-nya ini aja, ini lagi gitu. Ensemble sih sebetulnya biasanya lebih fleksibel. Yang biasanya maunya itu lagi itu pemeran utamanya. Oh. Tapi kalau ensemble biasanya masih memungkinkan masuk orang-orang baru. ya. Iya. Karena porsinya nggak sebanyak pemeran utama. Makanya kan orang bertahap tuh, masuk dari yang satu scene dulu. Kalau lu bisa perform di satu scene, lu dikasih tanggung jawab lebih banyak lagi, berapa scene lama-lama ya bisa. Bahkan pernah satu kejadian gue cuman di situ berapa scene tapi coba deh lu masuk lagi di sini gitu, ada yang kayak gitu. Nambah scene ya? Nambah scene. Ya, meskipun itu terlalu berani. Iya. sih. Iya, enggak sih cuman jalan doang. Oh, ekstras dong. Nyambi itu. Cuman gimana caranya lu jalan lucu. ada arahan kayak gitu tuh. Si ekstras tuh nggak, si Astradanya kurang bisa ngarahin kan. Pokoknya lu jalan dari sini ke sana. Ya udah, jalan. Sutradara, "Kak, anjing." Lu jalan tahu nggak sih mau jalan ngapain? Iya. Astradanya mana nih? Kasih tahu dia tuh mau ngapain ke situ, sebelumnya ngapain, Nah, 5 ini- langkah sebelumnya ngapain. Itu juga tuh gua jarang banget Astrada gua ngasih arahan. Kenapa? Ya karena pasti kan gue yang tahu. Oh. Kenapa lu nggak mau ngasih tahu ke Astradanya? Ya nanti takutnya nyampainya beda. Jadi kayak main kuis It Bulaga dong. Gua nggak nyampein apa, sono apa gitu. Iya. Jangan. Oh, jadi lu langsung turun. Iya. Nah Astrada itu nyiapin blockingan. Oh, oke. Jadi yang bisa gue jelasin sama dia tuh yang sifatnya hitung-hitungan aja. Nih kamera dari sini, aktornya dari sini, outnya ke sini. Itu kan simple, Ya, nggak simple. mungkin salah dong. Iya. Nah tapi kalau masalah range emosi, apanya segala macam, ya itu ntar gua. Ekstras pun lu begitu ke ekstras? Kalau ekstras kan tidak dialog. Enggak kan, maksudnya jalan mereka melewati atau di belakang. Kalau itu cuman ngaruh. jalan biasanya masih bisa lah. Makanya gue bilang jarang. Artinya kadang-kadang juga Astrada masih ada masuk. Jadi kalau cuman kayak pergerakan itu nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau misalnya gue udah ngelihat, aduh terlalu kaku nih pergerakannya, ya baru gue juga ngasih tahu, Mbak, Mas nanti jalannya jangan kayak mikir ya. Karena kan ada tuh ekstra tuh jalan mikir gitu kayak lu tuh cuman lewat gitu. Maksudnya kayak kenapa harus pusing gitu. Lu tegang gitu jalan lewat matanya kelihatan gitu. Mas ini kameranya tuh kelihatan bukan lu. Jadi bisa nggak lu jalan aja biasa gitu. Ya udah diarahin gitu. Lu nggak boleh gitu, Cok. Mental health tau dia. Ya kan gue Udah nggak 3 tahun main film jalan terus ya. ya kan gue juga nggak pernah galak ke ekstra. Buat gue ekstra sih aktor juga. Ya aktor lah, aktor penting juga Iya. lah. Ini kalau nggak ada ekstra mah sepi tuh film. Iya. Rumah hantu, pasar banget nggak ada ekstra, cuman Iya. Nah itu susah tuh ekstras. Ekstrasnya kan harus pura-pura takut. Iya. Nah itu gue ngarahin. Kalau kayak gitu lu cuman kayak kelihatan seru tapi nggak kelihatan takut gitu. Karena dia teriak. Nah tapi teriaknya dia teriak seru. Gitu. bukan teriak takut gitu kan gitu. Nah begitu diarahin baru beda tuh ketakutan gitu kan gitu. Ya kan? Ya kalau dia nggak diarahin dia cuma dibilang teriak ya keluar teriak. Ya buat orang yang nggak mikir terlalu jauh, ya penting gue teriak ya gitu. Akhirnya keluar teriak tapi cengengesan. Akhirnya. Untuk ketemunya sutradaranya Aco. Coba sutradara zaman dulu udah habis tuh. Gue jadi langsung kebayang sketsnya Key and Peele yang pas Iya. zombie itu anjing lo ekstras dari zombie. Pertanyaan dulu dari. Oh iya ada. Nah ini dari warga waras nih, Cok. Nah, apa namanya warga waras? Warga teras. Ini satu pertanyaan kalau lu bisa jawab 500.000 Cok. Oke. Emang ada duitnya? Dari Aco, Rebutan nggak direbutan? dari Aco. Lu ngecek pulsa Ah, ya? nih. Lama banget. Bang giveaway-nya kapan? Bukan. Bukan dong. Ini kategori film jelek menurut Om Aco tuh yang gimana? Kategori film jelek. Iya, ini dari Dara nih yang nanya. Kategori film jelek menurut gua film yang kontradiktif antara apa yang mau dicapai sama yang dilakukan karakternya. Contoh. Anjir, teknis banget nih. Apa? Enggak, itu enggak teknis. Maksud gua kayak ini kan masalah lu mau percaya apa enggak sama karakternya kan. Lu mau empati sama enggak sama karakternya gitu. Misalnya dia ceritanya trauma ibunya meninggal gara-gara pinjol misalnya. Tapi dia di kehidupan nyatanya ternyata ada adegan-adegan dia masih berteman dengan orang-orang yang suka pinjol misalnya. Itu kan kayak kontradiktif, kayak harusnya
lu udah tahu lu nggak suka hal itu kok lu masih berada Teman, di ya. jadi kan susah untuk percaya lu tuh sebetulnya trauma apa enggak sih gitu, buktinya lu masih itu kayak gitu-gitu, kayak ada yang bertolak belakang gitu. Contoh film luar apa Cok yang lu inget kayak gitu jelek tuh menurut lu? Atau gini deh, misalnya kayak ini kelihatan karakternya ceritanya ngejar sesuatu hal, ada goalnya gitu, tapi kita tidak melihat dia serius ngejar itu. Jadi kan kita kayak, lu tuh sebetulnya bener, Pengen misalnya kelihatan dia butuh duit, tapi ternyata kok tasnya bagus gitu ya. Logikanya kan harusnya lu jual tasnya kan. Nah jadi kayak ada yang nggak sinkron, ada yang mengkhianati karakternya gitu. Jadi kayak, kalau kayak gini mah gue susah. Jadi itu akan terjadi penonton cabut karena baru tayang, anjing ininya kesusahan pemainnya. Anjing sepatunya bagus, bangsat, udah keluar filmnya pasti jelek dan pasti jelek. Mungkin nggak cabut tapi kayak ya nggak peduli aja, kayak selalu lah. Jadi ketika nanti ada scene yang ketika dia harus menangis, menyesali perbuatannya, kita Gak dapet. Ya kenapa lu nangis? Lu juga kemarin begitu. Jadi kan kayak ada yang menimbulkan pertanyaan gitu di kepala lu. Tapi bagus sih itu penonton-penonton yang suka ngedumel film-film kayak gitu diem. Ih, apa tuh? Iya. Gue nggak pernah nonton film sampai segitunya. Lu bodo amat dia mau ngapain gitu. Cuman kalau gua, ini contoh nyata ya. Gua tuh baca Twitternya si Simple Man yang KKN. Baca Twitter tuh udah menurut gua udah seru banget tuh. Iya. Muncullah filmnya. Iya. Pas gua nonton, nggak sampai 15 menit nggak lanjut karena ekspektasi lu adalah seperti yang ditulisan itu, punya bayangan. Bukan ekspektasi, bahkan belum sampai ke ekspektasi, Cok. Cuman karena pas Karakter. dia datang ke desa itu, medoknya maksa. Nah, iya itu kan hal kecil tidak believable kan? Kayak, lu emang nggak bisa nemu aktor Jawa yang emang Jawa ya? Gitu. Bisa, tapi yang ngejual yang ini. Nah, gitu. Mungkin lu nggak, cuman lu doang di bioskop itu yang nggak suka. Iya. Ya, jadi kayak gitu kan hal-hal kecil kayak dialog, aksen, logat, bisa aja bikin orang kesel. Ya sama halnya kayak gue bilang tadi, ceritanya dia anak kesusahan, anak kosan, butuh duit, tapi kok dia kemana-mana naik taksi misalnya kayak, kan aneh gitu kayak, boleh nggak lu sisihin uang taksi gitu, buat reksadana gitu kan kita kesel nonton ya kan kayak, ya ini yang bikin lu kesusahan gitu kan, lu kemana-mana naik taksi gitu. Kenapa harus reksadana? Iya, jadi kan kayak harus meyakinkan orang kalau karakternya gini, dia mengalami ini dan itu ditunjukkan. Ya, setia sama karakternya. Nggak cuma diucapkan tapi ditunjukkan gitu. Nah makanya itu gue bilang tadi penting tuh kayak ngedetailin bajunya, sepatunya. Gue nggak bisa tiba-tiba dapat sepatu kinclong misalnya sementara anaknya anak yang orangnya misalnya nggak karuan gitu, orangnya kenapa jadi sepatunya terlalu fancy, kotor-kotorin dulu lah sepatunya, ganti Converse yang belel gitu misalnya. Nah itu kan konsep. Supaya kita percaya kalau misalnya anaknya tuh urakan gitu. Itu kan disupport dari visualnya. Kayak gitu-gitu. Pengen ya? Maksudnya pengen syuting kan? Iya, kalau iya, gue justru kayak gak Iya, sanggup gua. Enggak, gue justru pengen, tapi kayaknya nggak tahu jalannya lagi sekarang. Dulu mah jalannya kayaknya masih banyak. Sekarang jalannya kayaknya udah mulai sempit. Apa kita doa bersama aja deh? Kirain mau ngajak apa? Gua ngajak lu ya, kita doa bersama dulu. Tapi ada sih maksud gua solusinya. Apa tuh? Lu nulis. Iya, itu tuh. Nulis. Itu tuh kita tuh kebutuhan penulis tuh sekarang tinggi banget. Karena orang bukan cuma nonton di bioskop. OTT. Ada OTT, semua butuh konten. Iya sih. Gua aja ini banyak banget yang minta nulis dong, direct dong apa. Tapi kan kita bikin film tuh lama. Gua setahun paling satu film. Nggak bisa banyak-banyak gitu. Jadi kayak ketika ada tawaran tuh bukannya sombong nggak mau, emang nggak bisa gitu. Iya, takutnya nggak fokus ya. Iya, karena gua nulis sendiri skrip yang mau gua sutradarain, itu yang bikin lama. Ya. Mungkin kalau gua cuman terima jadi skrip gua ngedirect, mungkin bisa setahun gua berapa film. Tapi kalau misalnya gua nulis juga, nulis tuh perjalanan panjang gitu. Iyalah. Tapi nggak rugi ya, maksudnya lu kerja cuma setahun. Ya artinya kan ketahuan argonya berapa coy sekali kerja bisa buat Ya enggak juga lah, kan bisa dengan menurunkan gaya hidup juga. Kan gua tidak mewah-mewah juga kan hidup gua, biasa-biasa aja. Betul. Reksadana lu kan gede. Udah nggak nakal lagi kan? Terakhir. Gue tadi mau nanya apa ya? Oh iya, lu kan sekarang udah di posisi sekarang nih, Cok, bisa dibilang sebagai filmmaker, sineas gitu ya.
posisi sekarang ini pernah dalam bayangan lu nggak sih? Hidup lu akan sampai di situ gitu? Ya enggak lah, stand up juga nggak kebayang. Orang gue dulu ngantor 7 tahun, gue tuh IT programmer gue. Iya. Kerjaan gue bikin website, bikin aplikasi, pokoknya hal-hal yang teknis gitu lah. Gue kuliah IT, kerja gue IT 7 tahun. Posisi terakhir gue juga production head di sebuah perusahaan IT gitu. Jadi nggak kebayang sampai sini gitu. Pokoknya tiba-tiba malam itu Ernest WhatsApp belum ada WhatsApp, SMS apa DM gitu, ngajakin buat open mic, ya udah. Selebihnya udah Tuhan udah gue nggak tahu udah tiba-tiba. Dan gue ada di posisi yang si Aco yang masih anjing gue keluar kerja apa ya? Anjing lu serius mau keluar kerja demi stand up? Yalah stand up fokus. Nah itu kan juga ya. gue kan nggak langsung resign. Iya nggak langsung resign. Oh masih digaji lu kalau nggak salah ya? 2011 itu gue Metro TV mondar mandir dari kantor. Pulang kerja gue bawa ganti baju, gue syuting di Metro TV sampai 2014. Baru akhirnya gue yakin, oke gue tinggalin hal yang gue cintai ini gitu. Karena kayaknya ada hal baru yang harus gue jalanin gitu. Ya udah, itu 2014 baru setelah udah main film beberapa, nggak yang ujuk-ujuk gue langsung cabut enggak. Lihat, ini contoh warga waras bahwa kadang-kadang kita berpindah ke satu titik ke titik lainnya belum tentu itu artinya hal yang lebih seru ya. Ya karena hidup tuh cair, maksudnya kayak tergantung kita ngeresponnya gitu. Nggak kaku, nggak hitam putih gitu. Jadi kalau dulu orang bilang kejar passion lu, ternyata passion tuh nggak satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu. Jadi kadang-kadang orang bisa nemuin passionnya di umur berapa, terus beda nemuin passion yang baru lagi, bisa jadi gitu. Dari IT kantoran bro, yang sangat jauh dari dunia entertainment ya cuy ya? Ya iyalah, gue mana kebayang gitu. Satu-satunya public speaking gue adalah presentasi depan klien. Itu modal public speaking gue, meyakinkan klien supaya mau jadi klien gue gitu. Sampai sekarang bisa punya film agak lain loh. Thank you banget ya. Thank you. Terima kasih. Amin. Nonton agak lain tanggal 1 ya. 1 Februari. Berarti udah kemarin dong. Iya, udah. Ini hari kedua. Berarti tahun ini nggak akan ada film lagi loh, Cok? Series. Oh, series. Induk Gajah yang season 2. Itu juga pecah. Yang pertama responnya Edan tuh. Kita tunggu. Satu scene, 2 scene-nya kita tunggu. Iya, Cok. Adalah, masa nggak ada sih, Cok? Ya yang tadi lah yang mau malingin. Kayaknya bisa tuh. Gini, Cok, maksudnya kita mah judulnya minta tolong. Jangan dilihat acting kita lah, kita mah butuh Cok. Iya, lu jangan nganggap ini kayak kasih kerjaan, ini pahala aja Cok. Iya, pahala Cok. Dikasih dialog cuman, oke, gitu doang ya. Bener. Dialog lu oke ya, harus lucu. Terima kasih Cok. Terima kasih, sampai ketemu lagi terus. Dadah.